Perkenalkan lur, nama saya Icang Spanyol, sekumpulan mantan yang bahenol. Saya mengalor film ini karena sesuai requestan dulur-dulurku tentunya ya. Bergenre horor, film ini berjudul The Ruins tahun 2008. Bercerita tentang sekelompok anak muda yang berwisata ke reruntuhan kuil suku Maya yang tidak pernah ada di catatan sejarah ataupun berada di peta resmi. Sudah pasti film yang ceritanya kayak gini ada aja hal berbahaya yang terjadi di tempat tersebut ya kan. Tapi di film ini ancamannya tidak seperti film-film pada umumnya lur. Apakah yang sebenarnya ada di kuil itu? Langsung aja kita gas tebak-tebakan dari dulurku Fahreza Fry, oke? Komika apa yang ada di Dufan? Ayo nyerah pas lur, pas nyerah. Jawabannya Panji Pragiwahana ya. Monggo segajakan. Bercanda Bang Panji. Film dimulai dengan seorang wanita yang sedang terluka parah dan berada di ruang gelap yang hanya diterangi cahaya jauh dari atas. Sambil memegang HP-nya, wanita tersebut berteriak minta tolong dengan sangat putus asa. Dan inilah sebuah reruntuhan. Dua pasangan yaitu Jeff dan Amy juga Eric dan Stacy. Mereka berempat sedang berlibur ke Meksiko dan main ke kolam renang di sana. Ketika sedang asyik happy, Amy nggak sengaja menghilangkan antingnya yang tak lama kemudian ditemukan oleh Matthias, mas-mas asal Jerman yang datang ke Meksiko bersama adiknya Heinrich. Di mana Heinrich adalah seorang arkeolog yang saat ini sedang meneliti situs reruntuhan kuil peninggalan suku Maya yang tidak pernah terjamah sebelumnya bersama teman-temannya. Mendengar itu, Jeff dan kawan-kawan pun tertarik dan ingin ikut datang ke kuil tersebut bersama Matthias sebelum check out hotel esok malam. If you're interested, I'm going there tomorrow. Mayan temple off the beaten. Keesokan paginya mereka berenam termasuk teman Matthias yang bernama Dimitri tanpa check out hotel langsung pergi naik bis ke terminal Meksiko dan rencananya lanjut dijemput oleh Heinrich. Tapi karena Heinrich tidak kunjung mengangkat telepon, akhirnya mereka berenam akan naik taksi sejauh 18 km menuju ke kuil Maya. Pada awalnya setelah ditunjukkan peta tujuan mereka, Pak supir langsung menolak karena menurutnya tempat itu sangat berbahaya. Namun akhirnya mereka berenam pun diantar karena Dimitri memberi Pak supir uang tip yang lumayan banyak. How much drive is here? No, this place no good. For 4 kilometers. $40. I take you. Setelah menempuh jarak sekitar 18 km ke tengah hutan, taksi pun menurunkan mereka di dekat mobil Heinrich yang terparkir. Lalu Pak supir balik lagi ke kota, sedangkan mereka masih harus berjalan kaki sejauh 4 km lagi menuju ke kuil Maya. Amy pun mulai merasa takut karena kalau mau pulang mereka harus menelpon Pak supir untuk menjemput. Sementara di sana tidak ada HP yang dapat sinyal kecuali punya Matthias. Mereka pun lanjut berjalan sesuai peta melewati jalan setapak di tengah hutan. Hingga akhirnya jalur di depan mereka ditutupi dedaunan. Seakan-akan penduduk sekitar melarang siapapun masuk ke sana. Mereka pun berhenti istirahat sejenak dan tiba-tiba muncul dua anak kecil di kejauhan yang hanya terdiam melihat mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Look, this must be it. That's the path. What is it covered? Hola! Hello! Karena jalan setapak itu memang tergambar di peta, Matthias pun mencabut dedaunan yang menutupi dan mereka lanjut berjalan melalui jalur tersebut. Tak jauh dari sana akhirnya mereka sampai di reruntuhan kuil Maya yang dipenuhi oleh dedaunan menjalar. Setelah jalan berkilo-kilometer, betapa sumringahnya mereka begitu sampai di sana. Amy memotret-motret dengan kameranya dan terlihat tenda kuning yang berada di puncak kuil. Tapi tiba-tiba Finally! Beautiful! Good job! Thank you. Hey, Stace. Mexico! baru aja sampai, tiba-tiba datanglah bapak-bapak Meksiko yang kita sebut saja Pak Slamet ya. Dan anehnya kuda yang ditungganginya kabur menjauh seperti ketakutan. Pak Slamet yang memang gak bisa bahasa Inggris terus meneriaki Amy and the gang yang akan menaiki kuil itu. Karena gak ada yang mengerti ucapannya, Jeff sempat mengira Slamet hanya sebatas warga sekitar yang minta uang ke turis-turis karena ingin naik ke kuil tersebut. Tak lama kemudian datanglah dua orang lainnya yang horornya
hanya membawa panah, Matias pun berusaha tenang dan menunjukkan foto adiknya Henrys di HP-nya kepada Pak Slamet. Sedangkan Amy masih sibuk memfoto dengan kameranya. Dia mundur-mundur cari angle sampai menginjak dedaunan yang menjalar di kuil. Dan sontak Pak Slamet langsung menodongkan pistolnya ke arah Amy. Situasi berubah menjadi rusuh. Jeff dan yang lainnya menyuruh Amy menyimpan kameranya karena bisa jadi Pak Slamet nggak mau tempat itu difoto-foto. Dimitri pun mengambil kamera dari tangan Amy yang tentunya dia juga menginjak dedaunan itu dan berusaha menunjukkan kameranya ke Pak Slamet agar meredakan situasi. Tapi yang terjadi Gak pakai babi bu, langsung dipanah sama ditembak dong. Karena semakin banyak warga yang muncul membawa senjata, mereka pun naik ke puncak kuil untuk berlindung. Dan ternyata tenda-tenda di atas kosong tanpa seorang pun di sana. Juga ada sebuah sumur yang tidak terlihat dasarnya, yang bisa jadi Henrys dan kawan-kawannya berada di dalam sana. Mereka pun sangat panik karena bukan hanya akan dibunuh jika berani turun ke bawah, namun satu-satunya alat komunikasi yaitu HP Matias untuk meminta pertolongan telah diambil oleh Pak Slamet saat tadi menunjukkan foto. Mampus ya kan? Di tengah-tengah kepanikan saat mereka berkeliling, Matias menemukan mayat adiknya Henrys yang tertutupi dedaunan. Where's your phone? It's the man. He took it. Hi, Nick. Maybe there's another way down. Setelah itu Matias pun mencuci tangannya karena merasa gatal setelah mencabuti tanaman dari jasad adiknya. Sedangkan di bawah bukan hanya membawa senjata tapi juga semakin banyak warga yang berdatangan membawa bakul-bakul entah berisi apa itu lur. Bahkan sampai ada yang berkemah seperti akan melakukan ritual persembahan yang mana Amy dan kawan-kawan mengira akan dijadikan tumbal di sana. Udah kejebak nggak ada HP pula. Untungnya mereka masih punya kesempatan selamat karena bisa jadi besok atau lusa atau besok lusanya pihak hotel akan mencari mereka dan pastinya menelpon polisi karena Amy and the gang belum check out dari hotel. Itu artinya mereka harus menjatah makanan dan minuman untuk 5 orang agar dapat bertahan di sana sampai bantuan datang. Lalu tiba-tiba terdengar suara ringtone HP dari dalam sumur yang mungkin saja itu milik Henrys dan bisa mereka pakai untuk meminta pertolongan karena ada sinyalnya. Tanpa menunggu lama, Matias langsung bersedia mengecek ke dalam sambil diikatkan tali di badannya dengan membawa lampu teplok untuk penerangan dan diturunkan pelan-pelan dengan kerekan oleh Jeff dan Eric. Tapi yang terjadi, His ringtone. If you had the same phone. Gonna be apa nggak ngeri ya kan? Matias pun jatuh karena tali terputus dan suaranya tidak terdengar lagi. Untuk mengecek kondisi Matias, sekalian mengambil HP di sumur. Eric dan Jeff pun meminta salah satu antara Amy atau Stacy turun ke bawah karena pastinya cowok-cowok lebih kuat memutar kerekan dan akhirnya Stacy lah yang memutuskan masuk ke sumur sambil membawa lampu. Setelah beberapa saat diturunkan, Stacy berhasil melihat Matias yang masih hidup meskipun punggungnya patah. Namun karena tadi sempat putus, tali pun menjadi lebih pendek yang membuat Stacy tidak bisa sampai dasar dan mau nggak mau harus lompat ke bawah. Please help me. I got my knee! Karena dengkul Stacy patah dan tertancap beling, Jeff pun berniat membuat tandu untuk mengangkat Matias dan Stacy dari sumur. Tapi karena situasi semakin mengerikan, Amy yang panik pun OTW turun ke bawah dan berniat meminta pertolongan ke warga yang masih berkumpul di sekitar kuil. Melihat itu, Jeff pun langsung mengejar cememeunya dan memintanya kembali ke atas. Karena sudah jelas-jelas Pak Slamet dan warga lainnya tidak akan menolong mereka, Amy yang merasa sangat putus asa dan emosi karena warga tidak mau membantu pun melempar dedaunan dari kuil dan mengenai seorang bocil. Yang anehnya tiba-tiba Pak Slamet langsung menembak bocil tersebut bahkan di depan orang tuanya. Malam harinya Amy pun turun ke sumur sambil menaiki tandu. Lalu dia dan Stacy berusaha mengangkat Matias ke tandu. Untungnya mereka berhasil membawa Matias ke atas meskipun tulang-tulangnya semakin patah.
Karena kondisi tulang Matthias sudah sangat parah, mereka pun memutuskan untuk tidak memindahkannya ke dalam tenda. Jeff juga sempat menemukan tiket penerbangan di tas Dimitri, yang pastinya kedua temannya akan segera ke kuil untuk mencarinya. Karena Dimitri tidak datang ke bandara besok pagi, jadi ada kemungkinan Amy dan kawan-kawan akan ditolong oleh mereka, lur. Yang untungnya mereka juga memegang kopian peta menuju kuil itu. Lalu mereka pun akhirnya tidur sementara Jeff dan Eric gantian berjaga sampai pagi. We just gotta rest. Come on, Stace. Keesokan paginya ketika lagi beser, Jeff melihat sisa tulang manusia yang lagi-lagi tertutupi tumbuhan. Tak lama kemudian terdengar Stacy yang berteriak kencang dari tendanya karena ternyata tanaman-tanaman itu merambat keluar dari luka di kaki kirinya. Dan Eric pun langsung membantu mengeluarkannya. Bukan hanya Stacy saja, namun kaki Matthias juga telah dipenuhi tanaman yang berkembang lebih lebat memakan kakinya. It's on my leg. Oh God. Okay. I'm gonna make a tourniquet right now. I'm gonna cut off this bleeding material. Ternyata tanaman karnivora itu mengeluarkan serbuk sari yang jika terkena kulit, mereka akan tumbuh di dalam badan dengan cepat sampai akhirnya memakan orang yang terinfeksi. Yang mana artinya bukan hanya Matthias dan Stacy, melainkan Amy, Jeff, dan juga Eric di dalam badannya mungkin saja telah ditumbuhi oleh tanaman mengerikan tersebut. Itulah alasannya kenapa Pak Selamat menodongkan senjatanya tepat setelah Amy menginjak tanaman. Bahkan bocil yang keserempet tanaman dikit aja langsung ditembak dor, ya kan? Itu semua mereka lakukan agar tanaman tidak menyebar ataupun berkembang di luar kuil, termasuk menutupi jalan setapak menuju ke sana. Setelah itu lagi-lagi terdengar suara HP dari dalam sumur. Jeff pun menurunkan Amy dan Stacy ke sana dengan memakai obor. Karena lampu teplok sudah dipecahkan Stacy sampai melukai dengkul kirinya. Lalu sesampainya di bawah, Amy dan Stacy mencari sumber bunyi HP itu, melewati lorong sempit penuh dengan tanaman, hingga akhirnya mereka menemukan mayat wanita di awal film, teman dari Heinrich, yang memegang HP di tangannya. Namun ketika HP-nya dicek lah kok rusak, ya kan? Itu artinya suara ringtone tadi bukanlah berasal dari HP tersebut, melainkan It's cracked. alhamdulillahnya mereka berdua berhasil lolos. Ternyata suara ringtone tadi bukan berasal dari HP, melainkan dari suara bunga tanaman yang terdengar seperti ringtone. Seakan-akan monster tanaman yang sangat cerdas ini mampu mengelabui targetnya untuk dimangsa. Betapa ketakutannya Amy dan Stacy. Mereka berdua pun bersikukuh ingin cepat pergi dari kuil itu bagaimanapun caranya. Eric memiliki ide untuk kabur sendirian dan mengendarai jeep Heinrich untuk mencari bantuan. Tapi Jeff ingin mereka menunggu bantuan dari teman-teman Dimitri atau siapapun lah yang akan datang nantinya, karena warga di bawah akan langsung membunuh mereka jika berani kabur dari kuil tersebut. Not staying here. Okay, maybe we don't all have to go. They have guns. You're being kept here to die. This does somebody to find us. We just have to be alive. Mereka semua pun akhirnya sepakat untuk tetap bertahan hidup di sana. Lalu siang harinya Jeff mulai membagi makanan dan air. Karena kondisi kaki Matthias yang semakin parah, bahkan dagingnya sudah digerogoti. Sebagai mahasiswa kedokteran, Jeff pun berencana memotong bagian yang terinfeksi dengan memecahkan tulangnya pakai batu terlebih dahulu, baru dipotong pakai pisau kecil, lur, nggak ada pisau besar soalnya, ya kan? Setelah itu panci panas ditempelkan ke ujung tulangnya untuk menghentikan pendarahan. Sudah pasti banyak yang tidak setuju dengan keputusan Jeff, tapi pada akhirnya Matthias sendirilah yang meminta Jeff untuk memotong kedua kakinya. Setelah Stacy dan Amy disuruh menunggu di dalam tenda, Matthias pun diminta menggigit gesper untuk menahan rasa sakitnya. Dan proses pengamputasian ala kadarnya pun dimulai. Ya, sumpah ini ngeri banget, lur. Mana sisa kakinya diambil sama monster tanaman pula.
Seperti sebelumnya, malam itu Jeff berjaga, sedangkan Eric menemani Amy yang menangis karena nasib mereka serba salah. Kabur dari sana mati ditembak warga, tetap di atas juga lama-kelamaan mati dimakan tanaman. Kalaupun bertahan, stok makanan dan minuman tidak akan cukup untuk 5 orang, lur. Lalu Stacy yang terbangun dan melihat kedekatan mereka berdua pun mulai halu. Dia mengaku telah mendengar dan menuduh mereka telah berazlole. Padahal jelas-jelas cuma lagi nangis aja ya kan. Eric dan Amy pun berusaha menenangkan Stacy yang pikirannya terganggu dan mentalnya mulai tidak stabil akibat tanaman monster di dalam tubuhnya. Di lain sisi, tanpa mereka sadari, tanaman merambat masuk ke mulut Matthias yang langsung membunuhnya, dan Jeff terlambat mengeluarkannya dari mulut Matthias. Eric. What the calm down. Don't tell me what I should do. I heard you. Stacy, come on. You cared about your show. Melihat itu, Stacy pun semakin histeris karena tanaman di badannya tak lama lagi akan memakannya. Dengan gegabahnya Stacy mengambil pisau dan akan menyilet tubuhnya untuk mengeluarkan tanaman itu. Mereka bertiga pun segera menghentikan Stacy dan tiba-tiba terdengar suara yang sangat mengerikan dari bunga-bunga di tanaman yang mengikuti ucapan Stacy. Horor banget sih ini, lur. Show you. Here. You're okay. Keesokan paginya saat subuh-subuh, Jeff dan Amy melihat warga sekitar yang menebarkan garam di sekeliling kuil, yang mana artinya tanaman di kuil itu memang sangat berbahaya dan warga di sana berusaha menahan penyebarannya agar tetap berada di kuil itu. Tak lama kemudian Eric memanggil mereka berdua dan menunjukkan tanaman yang bergerak di paha dan punggung Stacy. Jelas suka tidak suka mereka harus mengeluarkannya. Eric dan Amy diminta memegang Stacy, sedangkan Jeff mulai mengoyak-oyak dengan sangat hati-hati untuk mengeluarkan tanaman laknat tersebut. Mereka pun kembali membagi makanan yang hanya tersisa 4 buah anggur. Namun Stacy masih ingin memotong tubuhnya karena merasa tanaman itu sudah menyebar kemana-mana. Lalu mereka pun hanya bisa terdiam ketika melihat tanaman yang berada di kepala Stacy. Hey, You can't. I didn't use it in my head. I feel like. Saat mereka tidur siang, tiba-tiba Stacy mendengar suara tanaman di dalam pikirannya yang memintanya untuk memotong badannya lagi. Lalu saat Jeff, Eric, dan Amy terbangun, betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana Stacy berlumuran darah karena telah menyayat-nyayat dahi, perut, dan pahanya untuk mengeluarkan tanaman di dalamnya. Jeff dan Eric pun berusaha menghentikan Stacy, tapi yang terjadi, Stacy, give it to me. No, it hurts. Stacy, give me a knife. Stacy, give me a knife. tanpa sengaja Stacy menusuk pacarnya sendiri hingga tewas, dan tanaman pun langsung menarik jasad Eric perlahan-lahan. Sementara itu Steffi yang sudah sekarat dan terus merasa kesakitan pun meminta Jeff untuk membunuhnya agar tidak tersiksa lagi. Karena hanya tersisa mereka berdua, Jeff pun meminta Amy yang belum terluka untuk kabur. Sedangkan Jeff akan mengalihkan perhatian setelah mereka peluk dan cium untuk yang terakhir kalinya. Jeff pun turun membawa Amy yang sudah dilumuri darah seakan-akan dia sudah tewas. Lalu dia berjalan menjauh agar Pak Selamat dan konco-konconya terus memperhatikan Jeff dan bersiap menembaknya. Sampai akhirnya. You don't know any of our... That was my dream. 22 years old.
Meski Jeff telah tewas, namun sesuai rencananya Amy berhasil kabur menuju mobil jeep dan kembali ke kota. Akan tetapi ironisnya lur, terlihat tanaman yang ternyata sudah masuk ke dalam tubuh Amy. Itu artinya setelah ratusan atau mungkin ribuan tahun, tanaman karnivora laknat tersebut berhasil lolos dan berkembang di luar kuil Maya. Film pun diakhiri dengan kedua teman Dimitri yang baru sampai di reruntuhan kuil terkutuk itu tanpa mengetahui jika Dimitri telah tewas di sana karena monster tanaman yang juga akan mengancam nyawa mereka berdua. Dimitri! Belum selesai lur. Sebenarnya film ini ada alternate ending atau bisa dibilang lanjutan lah dari ending yang asli yang menurutku malah lebih horor kalau dimasukin ya kan. Terlihat seorang mbah-mbah tua penjaga makam sedang bersiul dan tiba-tiba dia mendengar suara siulan lain dari seonggok makam yang ternyata itu adalah makam Amy dengan tanaman dan bunga yang sudah merambat. Dan tentunya dia tewas karena digerogoti oleh monster tanaman. Karena penasaran si mbah ini pun akhirnya memegang dan buyar. Udah sampai situ aja emang lur, kentang ya kan ya. Semoga ada sequelnya lah. Assalamualaikum.